Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan rancangan tapak Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo Kampus 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Putri Mafirauti Rahman. Saya Meriati Idrus. Saya Megisa Patuti. Saya Mula Warman. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Meriati Idrus. Dalam perancangan tapak, kami memaksimalkan pemanfaatan lahan dengan konsep pengembangan vertikal, fokus pada integrasi ekosistem pertanian, mencakup pertanian perkotaan dan kebun pendidikan. Konsep ruang terbuka inovatif melibatkan amphitheater terbuka dan area santai terhubung alam, mendukung kegiatan belajar di ruang luar. Fasilitas ramah lingkungan dengan efisien energi, sumber energi terbarukan, dan teknologi hijau seperti atap hijau. Konektivitas fungsional diingatkan dengan tata letak bangunan yang mendukung antar ruang dan antar fakultas. Fakultas pendidikan modern dengan laboratorium, pusat riset, dan perpustakaan digital. Partisipasi mahasiswa dan stakeholder ditekankan melalui platform partisipatif untuk mendapatkan masukan berharga. Tujuan perancangan ruang luar pada Fakultas Pertanian diharapkan bisa mengakomodir kebutuhan aktivitas mahasiswa pertanian di luar bangunan. Ketersediaan tempat parkir yang kendaraan yang teratur, pemanfaatan lingkungan taman sebagai area belajar di ruangan merupakan indikator penting dalam peningkatan efektivitas semangat belajar. Aktivitas pembelajaran di luar ruang membuat mahasiswa dan dosen aktivitas pembelajaran di luar ruang buat mahasiswa dan dosen. Pertanian juga harus ditunjang dengan ketersediaan area-area yang lapang untuk berbagai kegiatan praktikum baik untuk pendidikan maupun penelitian. Tema dari perancangannya itu tema ekologi atau harmoni hijau ruang luar ramah lingkungan untuk mahasiswa pertanian. Tema ini menyoroti integrasi harmonis antar lingkungan alam dan kegiatan mahasiswa pertanian di luar ruang. Harmoni hijau menekankan pentingnya menciptakan ruang luar yang tidak hanya memenuhi kebutuhan praktikum dan pembelajaran, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan keseimbangan ekologi. Konsep ini memadukan kegiatan pertanian dengan ekosistem lokal, menciptakan lingkungan yang menginspirasi dan memelihara kesadaran akan keberlanjutan di kalangan mahasiswa pertanian. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Mula Warman. Ya, selanjutnya pengertian objek Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo merujuk pada bangunan dan fasilitas fisik yang menjadi bagian integral dari fakultas tersebut. Objek ini mencakup perkuliahan, laboratorium, ruang praktikum, administrasi, pertemuan, serta fasilitas luar ruangan seperti kebun perkebunan dan area pertanian perkotaan. Selain itu, objek juga mencakup infrastruktur pendukung seperti tempat parkir, akses jalan, dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional dan kegiatan di Fakultas Pertanian. Studi banding integrasi ekosistem pertanian di IPB. Sebagai studi presiden Universitas Pertanian Bogor, IPB menjadi contoh sukses dalam mengintegrasikan ekosistem pertanian di Fakultas Pertanian. IPB mencapai efisiensi lahan dengan kebun percobaan, pertanian perkotaan, dan kebun botani terintegrasi. Mereka memanfaatkan ruang terbuka inovatif seperti amphitheater dan area santai, mendukung kegiatan belajar di luar ruangan. IPB juga menunjukkan komitmen pada fasilitas ramah lingkungan dan penggunaan teknologi terkini dalam pembelajaran pertanian. Studi banding ini dapat memberikan pandangan berharga untuk mendukung tema rancangan tapak Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Kemudian data hasil survei untuk pada tapak kami ini di Fakultas Pertanian
pada Fakultas Pertanian tersebut terdapat beberapa vegetasi seperti pada gambar dan juga fasilitas penunjang seperti lampu jalan, hidran dan bak air. Meter kontur pada tapak kami untuk kontur tertinggi yaitu 4 meter dan untuk kontur terendah yaitu min 3 meter. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, kemudian ada beberapa analisis pada saya. Yang pertama, analisis topografi. Arah aliran sungai mengalir dari arah timur ke barat. Lebar sungai tersebut mencapai 6 meter. Sungai ini merupakan pusat semua aluran air. Kemudian, arah kontur. Sesuai dengan sifat zat cair, air yang mengalir akan mengikuti arah kontur mulai dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Maka, aliran air di daerah tersebut pada saat ini menuju ke danau dan gedung fakultas. Kemudian ada garis kontur. Garis kontur menunjukkan perbedaan ketinggian di setiap permukaan tanah. Kontur di daerah ini cukup curam. Permukaan tanah tertinggi di bagian barat dengan ketinggian kontur 4 meter dan yang terendah di bagian sekitar danau dengan ukuran elevasi -3. Kemudian arah aliran drainase. Drainase di daerah tersebut hanyalah drainase buatan berupa saluran air yang berada di sekitar gedung Fakultas Pertanian UNG untuk menampung air hujan. Kemudian analisis utilitas dan hidrologi. Saluran air yang terdapat samping kanan kiri depan dan berada di samping kanan kiri depan belakang Fakultas Pertanian. Kemudian ada hidran dan tangki air yang berada samping kanan gedung fakultas yang berdekatan dengan tower listrik. Kemudian ada lampu-lampu taman yang berada di samping kanan gedung atau di arah barat gedung Fakultas Pertanian. Kemudian ada CCTV yang berada di samping kanan depan gedung fakultas atau berada di arah barat. Lalu ada tower listrik yang berada di samping kanan atau berada di arah barat gedung fakultas. Lalu ada lampu jalan yang berada di depan gedung atau di arah selatan gedung Fakultas Pertanian. Lalu terdapat tangki air yang berada di samping kiri belakang gedung Fakultas Pertanian, tepatnya berada di sebelah timur gedung fakultas. Lalu ada powerhouse yang terdapat di samping ujung atau arah timur gedung Fakultas Pertanian. Lalu ada hidran yang berada di depan gedung atau berada di arah selatan gedung fakultas. Lalu analisis kebisingan dan vegetasi tapak. Yang pertama, kebisingan statis. Kebisingan ini berasal dari aktivitas mahasiswa di Fakultas Pertanian. Kemudian ada kebisingan dinamis. Yang pertama, tingkat kebisingan tinggi yang berasal dari suara kendaraan yang melintas di jalan depan Fakultas Pertanian. Kemudian ada tingkat kebisingan sedang di jalan yang berbatasan dengan lahan perpustakaan. Lalu ada tingkat kebisingan rendah, jalan yang berada di sebelah barat yang merupakan jalan yang cukup sepi karena jalan tersebut merupakan jalan buntu. Jalan ini dilewati oleh orang-orang yang ingin ke danau, begitu juga di jalan sebelah timur, jalan yang merupakan jalan buntu. Lalu ada analisis klimatologi. Untuk analisis suhunya, berdasarkan data klimatologi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango, suhu yang diperoleh berkisar antara 23 sampai 35 derajat Celcius. Kemudian untuk arah mataharinya, matahari terbit dari arah timur sekitar pukul 6. Kemudian matahari pada siang hari sangat terik dan menyilaukan pada pukul 12. Kemudian pada sore hari, matahari tidak menyilaukan dengan suhu sekitar 17 derajat Celcius. Untuk analisis hujan, berdasarkan Badan Meteorologi dan Klimatologi serta Geofisika Stasiun Klimatologi Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, bahwa curah hujan terbesar terjadi pada bulan April yaitu sebesar 330
mm dan terkecil pada bulan September yaitu sekitar 0,0 meter. Rata-rata curah hujan berkisar 320 mm. Kemudian analisis angin. Angin dari timur dan selatan masih banyak menghembus ke dalam karena kurangnya vegetasi yang menghalangi angin masuk. Lalu ada analisis sirkulasi dan view. Sirkulasinya kepadatan kendaraan tinggi, yaitu pejalan kaki ramai, kendaraan padat, kemudian jalur kendaraan hanya satu arah, yaitu dari arah barat gedung Fakultas Pertanian. Terdapat juga jalur pejalan kaki yang memiliki lebar 1,8 meter. Kemudian kepadatan kendaraan sedang, kurang pejalan kaki, kendaraan ramai lancar, jalur kendaraan dua arah yaitu yang mengarah ke Fakultas Teknik dan arah Fakultas FSB. Kemudian jalur pejalan kaki berada di sepanjang jalan untuk kendaraan. Kemudian kepadatan kendaraan rendah, jalan lingkungan yang sepi karena hanya mengarah pada jalan buntu, kurang pejalan kaki dan kendaraan sepi. Untuk view ke dalam, mengarah ke danau yang berada di sebelah barat gedung Fakultas Pertanian. Untuk view keluar, di arah utara ada semak-semak dan lahan kosong. Di arah timur terdapat rumah penduduk, di arah selatan terdapat perpustakaan, dan di arah barat terdapat semak-semak. Kemudian potensi dan kendala tapak. Potensi tapak, keberadaan jalur akses yang baik dapat mempermudah mahasiswa dan staf fakultas untuk mencapai lokasi dengan mudah. Kemudian adanya ruang terbuka hijau bisa memberikan lingkungan yang nyaman dan mendukung aktivitas sosial. Kemudian keberadaan sumber daya alam seperti tanah subur dan air bersih dapat mendukung kegiatan pertanian dan penelitian di mahasiswa. Kemudian tanah yang subur dapat mendukung pertumbuhan tanaman dan aktivitas pertanian. Lalu, untuk kendala tapak, kurangnya ketersediaan fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan khusus, dan fasilitas penelitian. Kemudian, kurangnya sistem drainase yang baik untuk mencegah banjir dan kerusakan lingkungan. Lalu, tanah yang memiliki topografi yang berkontur dan agak curam dapat menghambat perencanaan tapak. Baiklah, kemudian zoning tapak. Di sini, di area parkir merupakan zona publik. Dan untuk tempat duduk literasi juga merupakan zona publik. Untuk gazebo merupakan zona publik juga. Untuk food court dan cafe juga merupakan zona publik. Lalu untuk lab tanaman pangan merupakan zona semi-publik. Untuk kebun organik juga semi-publik. Lalu greenhouse juga semi-publik, dan begitu juga kebun hidroponik yang merupakan zona semi-publik. Lalu air mancur taman merupakan zona publik, dan kemudian powerhouse, toilet, itu merupakan area servis. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bisa terlihat pada konsep rancangan ini kami menawarkan beberapa spot yang bisa mengakomodir fungsi-fungsi tadi, mulai dari kebun hidroponik yang berfungsi sebagai laboratorium praktikum dan juga penelitian teknologi pertanian tanpa tanah. Kemudian manfaatnya yaitu bisa mendukung eksperimen dan juga inovasi pertanian modern bagi mahasiswa. Kemudian ada kebun organik yang berfungsi sebagai produksi tanaman organik untuk keperluan bahan baku dan juga penelitian. Manfaatnya yaitu bisa memberikan sumber produk organik dan juga mendukung pertanian organik. Ruang belajar outdoor yang berfungsi sebagai lingkungan pembelajaran terbuka dan juga inspiratif di luar ruangan. Manfaatnya dia bisa mendorong pembelajaran aktif dan juga kreativitas untuk mahasiswa. Kemudian ada area literasi yang berfungsi sebagai ruang dedikasi untuk literasi pertanian dengan koleksi referensi.
Manfaatnya dia bisa mendukung pembelajaran dan juga penelitian mahasiswa. Ada juga food court yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan juga kuliner dengan makanan dari produk pertanian. Manfaatnya dia bisa menjadi tempat bersosialisasi, dukungan ekonomi lokal, dan juga lingkungan yang nyaman. Kemudian kami juga menyediakan area parkir mobil dan juga motor yang terpisah dan tertata rapi yang cukup besar. Kemudian berikut adalah side plan yang mencerminkan visi kami untuk bisa menciptakan ruang yang terhubung secara ekologis. Dengan menyesuaikan tata letak sesuai prinsip-prinsip ekologi, kami menciptakan suatu keseimbangan antara fungsi praktis dan juga keberlanjutan lingkungan. Pada site ini, kami menerapkan area ruang luar yang asri dengan penambahan vegetasi berupa pohon ketapang yang tertata rapi di sepanjang jalan untuk jalur pejalan kaki. Kemudian ada pohon pinus di bagian depan gedung fakultas untuk menambah kesan estetika. Ada juga taman pada halaman depan yang terdapat bunga pucuk merah, kemudian rumput bermuda pada area lahan yang kosong untuk jenis material kerasnya. Ada pada sirkulasi pejalan kaki dan juga pada kendaraan kami menggunakan patung blok. Lanjut pada tampak eksterior, bangunan ini itu mencerminkan keindahan ekologi pertanian dengan elemen-elemen alami yang mendukung konsep tersebut. Desain tampak ini tidak hanya memikat mata tetapi juga memberikan pengalaman visual yang mendalam tentang keberlanjutan dan keasliannya. Kemudian ketika melihat potongan kita bisa melihat ruang yang dirancang untuk bisa memberdayakan mahasiswa dengan pengalaman belajar yang unik dan juga inspiratif. Kemudian dilengkapi juga dengan ukuran-ukuran yang secara detail. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk rencana utilitas. Perencanaan utilitas termasuk pengaturan infrastruktur yang mendukung kebutuhan sehari-hari, mulai dari instalasi air hingga sistem pengelolaan limbah. Setiap aspek utilitas dipertimbangkan untuk memastikan keberlanjutan dan fungsional yang optimal. Selanjutnya, perspektif kawasan. Dalam perspektif kawasan ini kita dapat menyaksikan pemandangan menyeluruh dari seluruh area. Dengan cermat memilih sudut pandang bisa menghadirkan sebuah gambaran yang holistik tentang rancangan ruang luar Fakultas Pertanian. Dari sini terlihat bagaimana elemen-elemen seperti softscape dan hardscape berpadu harmonis, menciptakan suatu ekosistem visual yang menarik dan fungsional. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.